adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bersifat umum, misalnya bakat intelektual umum, dan khusus seperti bakat akademik khusus. Bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu. Akan tetapi, diperlukan latihan pengetahuan, pengalaman, dan dorongan atau motivasi agar bakat itu dapat terwujud. Alat-alat apa yang dapat digunakan untuk mengetahui bakat-bakat khusus mereka? Sampai sekarang, masih belum ada tes bakat yang cukup luas daerah pemakaiannya. Hal ini disebabkan tes bakat sangat terikat kuat kepada konteks kebudayaan di mana tes itu disusun. Sedangkan, macam-macam bakat juga terikat pada konteks kebudayaan di mana klasifikasi bakat itu dibuat. Untuk itu, sangat diharapkan dari orang tua untuk selalu memperhatikan ciri-ciri dan keadaan anak mereka. Sekolah dapat mengirim daftar ciri-ciri dan perilaku kepada orang tua dengan penjelasan bahwa sekolah perlu mengetahui sifat-sifat siswa agar dapat merencanakan pengalaman pendidikan yang sesuai baginya. Sebagai contoh orang tua diminta memberi keterangan tentang butir-butir yang saya sebutkan ini, seperti hobi dan minat-minat anak yang khusus, jenis buku yang disenangi, masalah dan kebutuhan khusus, prestasi unggul yang pernah dicapai, pengalaman-pengalaman yang khusus, kegiatan kelompok yang disenangi, kegiatan mandiri yang disenangi, sikap anak terhadap sekolah atau guru, dan cita-cita untuk masa depan. Bakat merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam membantu perkembangan seorang individu. Secara umum, bakat itu mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi perseptual, psikomotor, dan intelektual. Oleh karena itu, bakat mempunyai kaitan erat dengan keberhasilan seperti prestasi hasil belajar. Perkembangan bakat seseorang dipengaruhi oleh faktor dalam anak dan faktor lingkungan. Pengertian emosi. Emosi adalah warna efektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Pada saat terjadi emosi, seringkali terjadi perubahan-perubahan pada fisik, antara lain reaksi elektris pada kulit meningkat bila terpesona, peredaran darah bertambah cepat bila marah, denyut jantung bertambah cepat bila terkejut, pernapasan bernapas panjang bila kecewa, pupil mata membesar bila marah, liur kering mengering kalau takut atau tegang, bulu roma berdiri jika takut, pencernaan mencret jika tegang, otot merasa tegang dan bergetar jika merasa takut, dan komposisi darah berubah jika merasakan emosi. Karakteristik perkembangan emosi. Secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan, suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Meningginya emosi terutama karena anak, laki-laki maupun perempuan berada di bawah tekanan sosial dan mereka menghadapi kondisi baru. Sedangkan selama masa kanak-kanak, ia kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi tekanan atau keadaan seperti itu. Jenis emosi normal yang sering dialami adalah seperti cinta atau kasih sayang. Tampaknya tidak ada manusia, termasuk remaja, yang dapat hidup bahagia dan sehat tanpa mendapatkan cinta dari orang lain. Kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta menjadi sangat penting. Walaupun kebutuhan akan perasaan-perasaan itu disembunyikan secara rapi, para remaja yang berontak secara terang-terangan, nakal, dan mempunyai sikap permusuhan besar kemungkinan disebabkan oleh kurangnya rasa cinta dan dicintai yang tidak disadari. Yang kedua ada gembira. Rasa gembira akan dialami apabila segala sesuatunya berlangsung dengan baik dan para remaja akan mengalami kegembiraan jika ia diterima sebagai seorang sahabat atau sebagai pacar jika ia merasa jatuh cinta. Yang ketiga ada kemarahan dan permusuhan. Rasa marah merupakan gejala yang penting di antara emosi-emosi yang memainkan peran yang menonjol dalam perkembangan kepribadian. Selanjutnya ada ketakutan dan kecemasan. Anak-anak, remaja maupun orang dewasa semuanya mengalami rasa takut. Perasaan takut ini disebabkan karena adanya kejadian-kejadian mengancam atau membahayakan, mimpi-mimpi buruk, atau karena merasa tertuduh oleh kesalahan-kesalahan yang dibuat. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Oleh Harlow,
tahun 1960, halaman 266. Kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Keadaan emosi yang normal sangat bermanfaat bagi kesehatan. Oleh karena itu, kegembiraan yang berlebihan, ketakutan atau kecemasan, dan kemarahan hendaknya dihindari. Gangguan emosi juga dapat menjadi penyebab kesulitan berbicara. Ketegangan emosional yang cukup lama dapat menyebabkan seseorang gagap. Seseorang yang gagap dapat normal berbicara bila rileks dan semakin tidak normal bila berhadapan dengan situasi yang menegangkan atau membingungkan. 4. Adanya perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Adanya perbedaan itu sebagian disebabkan oleh keadaan fisik anak pada saat itu dan taraf kemampuan intelektualnya, dan sebagian lagi disebabkan oleh kondisi lingkungan. Dan yang kelima, upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Cara yang mendasar adalah dengan mendorong mereka untuk bersaing dengan diri sendiri. Apabila ada ledakan-ledakan kemarahan, sebaiknya kita memperkecil ledakan emosi tersebut. Misalnya dengan jalan tindakan yang bijaksana dan lemah lembut, mengubah pokok pembicaraan, dan memulai aktivitas baru. Jika kemarahan siswa belum juga reda, guru dapat menyerahkan kepada guru bimbingan konseling untuk menanganinya secara khusus. Nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya adat kebiasaan dan sopan santun. Oleh Sutigna, tahun 1988, halaman 5. Sopan santun, adat, dan kebiasaan serta nilai-nilai yang tergantung dalam Pancasila adalah nilai-nilai hidup yang menjadi pegangan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia dalam hubungan hidupnya dengan negara serta dengan sesama warga negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang termasuk dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain: 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. 2. Mengembangkan tegang dan rasa. Dan 3. Tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan dan sebagainya. Sikap berkaitan dengan motif dan mendasari tingkah laku seseorang. Dapat diramalkan tingkah laku apa yang dapat terjadi dan akan diperbuat jika telah diketahui sikapnya. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi berupa kecenderungan tingkah laku. Jadi sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek tersebut. Dengan kata lain, nilai-nilai perlu dikenal terlebih dahulu. Kemudian dihayati dan didorong oleh moral, baru akan terbentuk sikap tertentu terhadap nilai-nilai tersebut, dan pada akhirnya terwujud tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang dimaksud. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan nilai moral sikap remaja adalah: yang pertama adalah menciptakan komunikasi. Hendaknya ada upaya untuk mengikut sertakan remaja dalam beberapa pembicaraan dan dalam pengambilan keputusan keluarga. Sedangkan dalam kelompok sebaya, remaja turut serta kerja secara aktif dalam tanggung jawab dan penentuan maupun keputusan kelompok. Dan yang kedua ada menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Seseorang yang mempelajari nilai hidup tertentu dan moral kemudian berhasil memiliki sikap dan tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup, itu umumnya adalah seseorang yang hidup dalam lingkungan yang secara positif, jujur, dan konsekuen senantiasa mendukung bentuk tingkah laku yang merupakan pencerminan nilai-nilai hidup tersebut.